Bandara mangkrak di mana-mana, pelabuhan mangkrak di mana-mana, proyek tol, proyek kereta api mangkrak di mana-mana, IKN nggak jelas. Presiden Joko Widodo meresmikan jalan tol akses Pelabuhan Tanjung Priok. Proyek ini dibangun untuk memperlancar arus lalu lintas serta kebutuhan perdagangan nasional dan internasional yang melewati pelabuhan. Proyek senilai 5 triliun rupiah ini dimulai saat Presiden Indonesia Joko Widodo masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Proyek mangkrak selama hampir 8 tahun akibat kurangnya dana dan masalah pada pemasangan tiang panjang. Setelah melewati uji coba, jalan tol sepanjang 11,4 km ini akhirnya diresmikan. Jangan sampai Bapak Ibu termakan oleh hoax. Katanya IKN mangkrak, katanya IKN tidak dilanjutkan. Jadi pembangunan infrastruktur termasuk bandara, dermaga itu harus dihubungkan dengan konektivitasnya. Jalan menuju maupun keluar dari lokasi tersebut sehingga benar-benar hidup. Jangan sampai infrastrukturnya besar, bagus, memakan biaya yang juga tinggi, tetapi tidak optimal. Bagaimana teman-teman semuanya? Bisa kalian lihat sendiri kan, kemarin itu ada Roy, Tifa, dan kawan-kawan itu mengatakan bahwa masalah ijazah Pak Jokowi sudah selesai dan akan melakukan penelitian paralel, yaitu sekarang mengulik masalah ijazahnya Mas Wapres Gibran Raka Buming Raka. Dan sekarang pendakwah Gus Nur itu muncul kembali. Kok bisa begitu ya teman-teman? Bisa paralel beneran. Bagaimana videonya? Yuk kita simak bareng-bareng. Mana ijazahnya mana? Astagfirullahaladzim, enggak gitu. Bandara banyak mangkrak di mana-mana, era peninggalan rezim terkutuk. Mana ada, nggak ada yang mangkrak. Mana pelabuhan mangkrak di mana-mana, proyek tol nggak ada bos. Proyek di masa era Pak Jokowi itu tol, bandara itu nggak ada yang mangkrak. Bahkan saksikan video yang satu ini ya. Insya Allah nanti Bandara Internasional Kertajati itu akan menjadi salah satu bandara internasional terbesar. Proyek kereta api mangkrak di mana-mana, IKN nggak jelas, ya kan, dan banyak lagi proyek-proyek yang mangkrak di mana-mana. Kalian masih sibuk muter, ya kan, di soal ijazah. Hati-hati loh. Siapa tadi yang ngomong tadi itu? Budi Ari sama siapa tadi itu? Kalian itu mau mati loh. Di sebelah kanan kirimu itu ada malaikat Raqib dan Atid. Omonganmu sak kata dua kata itu, kesaksianmu itu akan dipertanggungjawabkan loh. Kesaksianmu, ijazahnya asli, itu besok diminta pertanggungjawaban itu sama Allah. Mati kamu sebentar lagi, coba buktikan. Nggak lama mati kalian. Itu ada besok dihisap loh. Omonganmu itu dihisap. Ngerti nggak? Aku ini pelaku sejarah. Disidang 6 bulan. Iya betul, pelaku sejarah. Tapi kan si pendakwah ini itu melakukan ujaran kebencian. Yang andai kata saya diujar kebencian terus-menerus, saya juga akan melaporkan balik, begitu ya. Ya kan, di depan jaksa udah ngomong bolak-balik, aku tak cium kakimu wahai jaksa. Kalau ada yang asli, nggak ada. Bahkan aku pernah ngomong sama kamu di TV loh, di acara Rakyat Bersuara. Kalau kamu bisa menunjukkan yang asli, tak cium kakimu. Mana? Kamu malah tepuk tangan. Ya kalian ini orang-orang bermasalah semua. Ya ini kalau boleh saya kasih masukan dan kritikan, ya ini penegakan hukum kalau nggak ditegakkan ya begini ini. Polri, jaksa, dan semua instrumen hukum negeri ini ternyata masih begini kalian. Ya kan, Roy Suryo dan teman-teman menggantung, Jokowi menggantung, yo, dan di belak-belakan itu loh, kok asli-asli, palsu-palsu kan gitu. Kalau asli ya segera ditangkap Pak Roy Suryo dan teman-temannya, kalau palsu ya segera digulung habis semua itu Jokowi dan ternak-ternaknya itu kan gitu harusnya. Negara ini berdaulat, negara ini biar cepat selesai. Masih banyak harus dipikirkan. Pak Prabowo ini juga begitu ya. Kadang-kadang kita ini sudah sama Pak Prabowo ini ya sudahlah, sabar yang tiada batas.
Katanya minta ditunjukkan, wartawan sudah, di pengadilan sudah ya, sudah ditunjukkan, tapi kenapa terus diparalel, berguling-gulir terus, kenapa ya kan? Boya diurus sekali-sekali, coba searching di Google Bandara Mangkrak, Pelabuhan Mangkrak, Jalan Tol Mangkrak, IKN Mangkrak, karena prinsipku hidup dan mati. Sudah saya searching di Google dan ternyata tidak ada, bos. Proyek-proyek tol itu mangkrak itu tidak ada, selesai semua. Hambalang bagaimana, bos? Ini besok dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nggak ada yang asli. Tunjukkan di pengadilan, nggak usah menjara saya. Tunjukkan di pengadilan, nggak usah ditunjukkan ke projo. Ini masalah sepele, ini nggak selesai-selesai nih Pak Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Dur, itu sampai segitunya sama Presiden Prabowo. Gus Dur, aduh kacau. Presiden Joko Widodo meresmikan jalan tol akses Pelabuhan Tanjung Priok. Proyek ini dibangun untuk memperlancar arus. Ini ada berita sumbernya itu dari CCN Indonesia yang memberitakan bahwa Bapak Prabowo itu meresmikan jalan tol ya akses Tanjung Priok yang sebelumnya itu terhenti, bukan mangkrak ya, terhenti karena kurang pendanaan ya, dan tiang-tiang panjangnya itu loh. Bagaimana videonya? Saksikan bersama-sama. Lalu lintas serta kebutuhan perdagangan nasional dan internasional yang melewati pelabuhan. Proyek senilai 5 triliun rupiah ini dimulai saat Presiden Indonesia Joko Widodo masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Proyek mangkrak selama hampir 8 tahun akibat kurangnya dana dan masalah pada pemasangan tiang panjang. Setelah melewati uji coba, jalan tol sepanjang 11,4 km ini akhirnya diresmikan. Joko Widodo berharap agar jalan ini mempermudah arus lalu lintas masuk dan keluar pelabuhan. Jalan ini juga diharapkan bisa melancarkan proses perdagangan dan keperluan lain yang melewati pintu pelabuhan Tanjung Priok. Nantinya ini akan dilewati kurang lebih 3.600 truk kontainer setiap hari. Sebuah lalu lalang yang sangat besar sekali. Oleh sebab itu, ini akan memberikan daya saing yang sangat baik pada kecepatan pelayanan kita barang-barang dari dan ke Pelabuhan Tanjung Priok. Karena kita harus ingat bahwa port Tanjung Priok port ini adalah main port kita. Hal ini ia sampaikan di hadapan warga Dayak saat menghadiri hari lah ke-45 tahun Ketua Tariu Borneo Bengkulu Raja King atau TBBR Pak Pangkalangkok Jilah atau Panglima Jilah di Patih Patinggi, Desa Sepang, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Saya yakin Bapak Ibu semua warga Dayak, pasukan merah semuanya mendukung pembangunan IKN. Jangan sampai Bapak Ibu termakan oleh hoax. Itu kan teman-teman semuanya, pembangunan IKN itu masih berlanjut, tidak ada yang mangkrak-mangkrakan. Kalian buka searching di YouTube itu juga ada vlogger-vlogger itu membuat video vlog di IKN, itu ada pekerja, masih berlanjut, tidak ada yang mangkrak. Yang dikatakan Gus Nur itu mungkin begini doang, mereka tidak melihat fakta yang terjadi di lapangan. Lanjut videonya. IKN mangkrak, katanya IKN tidak dilanjutkan. Bapak Ibu yang saya hormati, warga Kalimantan, warga Dayak, pasukan merah, semua yang ada di sini, saya yakinkan sekali lagi, saya tegaskan sekali lagi, yang namanya IKN pasti akan dilanjutkan dan diselesaikan pembangunannya. Kertajati, beberapa saat yang lalu di awal saya masuk ke Kemenko Infrastruktur ini dihadapkan dengan permasalahan Kertajati. Sudah pernah ke sana semua teman-teman? Siapa yang... Di video awal sudah dijelaskan bahwa Bandara Kertajati ini dibangun pada masa era Presiden SBY ya, dan terhenti lalu diselesaikan pembangunannya oleh Presiden Bapak Joko Widodo. Itu bukan gimana-gimana ya, itu hanya bandaranya itu sepi ternyata pemirsa, sepi, mewah tapi cuman sepi, bukan mangkrak begitu. Lanjut. Tapi pernah ke sana? Seperti apa Kertajati? Iya. Tapi bagus kan? Besar, bagus, megah, tapi in the middle of nowhere. Di Majalengka, kawasan Rebana namanya. Mungkin dipotong sempit ya, tetapi sebetulnya semangatnya adalah bagaimana kita bisa menghadirkan integrasi wilayah. Jadi pembangunan infrastruktur termasuk bandara, dermaga itu harus dihubungkan dengan konektivitasnya, jalan menuju maupun keluar dari lokasi tersebut, sehingga
benar-benar hidup. Jangan sampai infrastrukturnya besar, bagus, memakan biaya yang juga tinggi, tetapi tidak optimal atau kurang optimal. Nah, ini harus kita berbesar hati untuk terus melakukan evaluasi. Kami tidak hanya berhenti di masalah. Setiap saat terus mensimulasikan apa saja yang bisa menjadi solusi, termasuk diantaranya bagaimana Kertajati kemudian kita kembangkan menjadi sebuah hub industri dirgantara. Diawali dari kerjasama antara pihak Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati dengan misalnya GMF, Garuda Maintenance Facility. Beberapa saat yang lalu kami bersama Kementerian Bappenas dan sejumlah stakeholders lainnya termasuk Kementerian Perhubungan tentunya mencoba untuk menghadirkan sebuah kerjasama yang baik. Saya setuju dengan Bapak AHY ini ya. Seharusnya itu mengevaluasi, memperbaiki, memperindah, bukan mencela apa yang sudah ada. Begitu loh teman-teman, harusnya begitu. Untuk keperluan MRO, Maintenance, Repair, Overhaul. Nah, diawali dulu dengan helikopter misalnya. Mudah-mudahan setelah itu fixed wings. Dan kita melibatkan juga kementerian-kementerian lembaga lainnya. Ini contoh bahwa kalau ada kegiatan yang strategis, ini bisa membuka wilayah. Itu kan di kawasan Rebana, ya, Majalengka, kemudian juga menuju ke Cirebon. Nah, kalau kemudian terisolir, seperti terisolir, tidak nyambung satu sama lain dan tidak terintegrasi, maka itu perlu kita hubungkan dengan wilayah lainnya. Itu contoh bahwa ini bisa menjadi peluang baru. Jadi mohon nanti bisa sekaligus dipetakan, saya dijelaskan lebih utuh lagi. Mungkin kemarin ada yang terpotong atau yang disalah persepsikan. Tidak hanya bandara Pak, ada beberapa bandara. Juga tantangan kita ke depan, saya cukup intensif berkomunikasi, berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan. Bicara interkonektivitas antar wilayah ini memang penting. Dan ingat, kita tidak bisa hanya berbicara Jawa saja. Kita bukan Jawa sentris, tapi kita memikirkan Aceh hingga Papua. Nah, yang menjadi tantangan terbesar, teman-teman sekalian, membangun infrastruktur dan konektivitas di Indonesia itu tidak seperti membangun di negara yang kontinental, yang daratan semua. Kita ini negara kepulauan terbesar, 17.000 pulau, sehingga selain daratan juga kita perbaiki. Ruas-ruas jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten kota, termasuk untuk mendukung swasembada pangan, energi, dan air bersih, tapi juga multimoda. Udaranya harus kuat, maritimnya, transportasi lautnya juga harus kuat. Nah, oleh karena itu, kita berharap ini bisa juga kita kawal. Bandara-bandara yang belum terlalu optimal kita optimalkan, termasuk arahan Bapak Presiden bagaimana bandara-bandara itu kalau tergelar dengan baik maka bisa juga meningkatkan sektor pariwisata. Ini penting, turis yang kita harapkan bisa membangun sektor pariwisata, baik wisatawan mancanegara maupun dalam negeri, ini juga bisa memutar ekonomi lokal termasuk UMKM dan ekonomi kreatif.